Halo Jazzers Kendari, hari ini di cerita-cerita saya bersama seorang barista profesional dengan segudang prestasi. Siapa lagi kalau bukan the one and only yang terkenal di Kendari, Ater Natif. Oke, ada satu, ada dua, ada tiga. Oke, Ater, apa kabar? Baik dong. Oke, nah ini kita spesial di cerita-cerita bersama teman-teman Jazzer Kendari. Kita mau berbagi soal profesi komunitas. Ater kan lagi gelut di kopi sekarang, kopi barista. Itu kalau boleh diinfokan ke orang-orang, Ater itu suka dengan kopi yang notabene-nya kan sangat bertolak belakang sekali dengan kehidupanmu dulu. Dulu pemain futsal, sekarang tiba-tiba kopi, konten-konten. Nah, tahun berapa mulai akhirnya suka masuk kopi? di sini? Kalau awal pertama itu tahun 2019. 2019. Ya, yang awalnya dulu bingung tuh, masih mencari jati diri. Gitu. Iya Pak, sampai dulu saya ikut ikut menari. Iya. Pokoknya sembarang dites. Pokoknya kerja apa yang bisa dikerja. Akhirnya saya dapat itu tahun 2019 diajak temanku di Otentik dulu. Jadi disuruh ikut kelas kopi. Akhirnya sempat kopi. Ikut kelasnya dulu. Biasanya kan orang otodidak toh. Jadi kenapa saya bisa suka kopi? Karena ikut kelas kopi. Oh, oke. Gitu. Jadi masih di Otentik dulu. Masih Otentik dulu. Oke. Nah, jadi ikut kelas kopi 1 bulan. 2019 itu. Langsung bisa? Belum. Saking saya pernah lihat kopi sampai saya bawa pulang itu biji kopi. Penasaran. Mau diapain? Kan tahunya cuma bubuk. Kopi itu bubuk. Iya, biasa kan kita yang paling instan kita sasetan saja. Sasetan, yang takarannya sudah sekian lah. Ini dikasih biji kopi. Pertama kali lihat kopi 2019. Siapa dulu ininya? Yang Miko. kasih coaching di sini? Miko Darmala. Oh, Miko itu orang dari luar, dari Jawa. Di sini tapi lama di luar. Oh, iya. Oke, setelah itu kemudian itu kopi bawa pulang. Bawa pulang. Habis itu selesai dari kelas langsung cari kerja. Coffee shop pertama yang mau terima Ater. Pertama itu daftar di Tri Coffee yang masih di MTQ. Ya, tapi ditolak karena dia baru pertama sekali merintis, jadi tidak butuh karyawan. Masih mereka jalankan sendiri-sendiri. Akhirnya saya disuruh ke pesisir Tenggara yang dari Pesisir Tenggara itu di mana? Yang di Wawa. Pesisir Tenggara yang dekat SD. Oh ya, tahu. Saya pernah ngopi di situ dulu. Oke. Pertama kali kerja ngebar, ngerasain kayak bikin kopi. Di situlah 9 bulan. 9 bulan. Habis itu akhirnya dari situ kemana lagi kan? Ke ruang kopi. Rata-rata barista itu kan suka pindah-pindah tempat. Kalau saya tidak. Kenapa? Kalau saya dulu pure memang mau belajar, belum cari uangnya. Ilmunya dulu. Skillnya dulu diperbaiki. Skillnya dulu. Biasanya kan orang langsung terjun cari cuannya, yang berapa dibayar per bulan ke baristanya. Makanya kenapa saya sampai 9 bulan, 3 tahun. Karena biasanya itu orang barista, rata-rata yang saya lihat di Kendari kayak kutu loncat. Belum nyaman di sini, mungkin ada panggilan. Biasanya itu kalau coffee shopnya bagus, ke situ terus. Iya, ke situ terus. Kalau Ater dia. Kalau saya dulu yang notabene orang nongkrong situ orang tua semua. Iya, apalagi yang pesisir Tenggara itu kan dulu yang nongkrong di situ seniman-seniman. Orang yang pokoknya orang tua lah. Iya. Kemudian akhirnya memperdalam ilmu di situ, kemudian dari situ lompat ke ruang kopi. Ruang kopi itu yang di ruang kopi itu saya baru dapat ini passionku kayak gitu. Apa salah satu hal yang bikin ini bisa punya saya nyaman itu? Nggak tahu kenapa saya nggak pernah berpikir masalah gaji, masalah uang atau kalau pas kerja kopi kayak nothing tulus gitu, kayak tulus aja, nyaman saja, kayak kayaknya yang dibilang orang-orang mungkin ini nih. Oke, kalau menurutnya Ater, apakah circle mempengaruhi kenyamanan kita dalam kerja kayak jadi barista ini? Betul. Karena saya lihat di ruang kopi dulu kan kayak bebas sekali, nyaman, kayak tidak ada intimidasi. Sama dulu. Ini yang punya kafe tidak kasih challenge ke Ater. Ini 1 bulan kita mesti dapat income sekian ya. Mungkin itu yang akhirnya bikin nyaman. Kayak tidak ada tekanan. Karena pertama kali di ruang kopi, targetnya itu bukan masalah ini, masalah income, bukan masalah cuan. Jadi kayak bagaimana caranya kok bisa keluar dari sini, kok bisa naikkan value-mu sebagai barista. Iya, maksudnya kan kenapa saya semangat belajar di situ. Oh iya. Oke, habis itu Ater sempat saya lihat ikut-ikut kompetisi kayak brewing apa semuanya sampai dapat juara kan. Kalau boleh tahu itu setelah dari mana ilmunya? Jadi kenapa bisa ingin jadi barista? Karena ingin sekali ikut kompetisi. Karena kan banyak anak kopi di Kendari itu yang maksudnya jarang sekali bikin kompetisinya. Jadi saya jadi barista karena kompetisi.
Tapi dulu ikut kompetisi itu sudah kerja di mana? Ruang kopi? Di ruang kopi. Sudah di ruang kopi. Di ruang kopi. Oke. Pertama kali. Nah, apa tantangannya? Apa keseruannya mengikuti kompetisi kopi? Kompetisi pertama seru. Pertama kita bisa banyak belajar dari orang yang punya pengalaman dari Oke. Juri-jurinya juga kan maksudnya sudah pengalaman di situ. Biasa kalau event kopi di sini biasanya ada coaching klinik dulu. Bagaimana cara tata. Enggak langsung di kompetisi. Diajar dulu. Jadi ada kelasnya juga dulu. Oke. Baru kita peserta baru ikut lomba. Kopi biji yang passionnya atar sekali apa jenisnya? Saya jenisnya Arabica. Paling suka karena suka yang asam-asam. Oke, Robusta belum pernah coba. Robusta pernah coba tapi dia karakternya agak bold, agak keras. Oke. Nah, saya kasih tantangan lagi nih. Ini atar sekarang ini di Kendari lagi gencar-gencarnya untuk gerakan nasional bangga sama buatan lokal. Nah, itu salah satunya adalah UMKM yang bergerak di bidang kopi. Kopi Tolaki. Kenapa orang Kendari tidak mau pakai kopi Tolaki di coffee shopnya? Apakah belum cocok dengan pasar Kendari? Kalau saya selera. Kalau orang Kendari kan biasanya suka yang manis-manis. Nah, sedangkan karakter dari biji kopi Tolaki dia agak strong. Ya karena dia pakai robusta kan. Ya, robusta. Jadi kalau robusta kan otomatis kafeinnya juga lebih tinggi daripada Arabica. Nggak ada tantangan kudapat atar bahwa saya kira-kira bisa nggak taklukkan sesuatu racikan dari kopi Tolaki bisa jadi minuman ini gitu loh. Bisa. Ya. Tapi trial sampai dapat yang uji cobanya. Kayaknya harus kita tantang atar juga nih bikin yang kayak begitu. Karena jujur kita barista di Kendari itu rata-rata setiap kali kita sodorkan kopi Tolaki kayak ada dalam sepersekian detik kayak ada penolakan sedikit. Apakah itu karena tidak berani terlalu bermain dengan zona nyamannya selama ini menggunakan? Kalau saya sebenarnya terlalu banyak ini karena dia nyaman di satu kopi yang ini. Makanya kenapa dia tidak berani ngulik kopi Tolaki ini? Seberapa besar persentase bikin kopi itu dengan rasa, feel sama takaran yang notabene ada di resep-resep gitu? Kalau saya bikin kopi kan tidak pernah mengikuti resep yang ada. Jadi pure kayak caranya kita sendiri. Iya, supaya ini jadi apa istilahnya di kopi itu kayak rasa. Bukan yang identik dengan kita apa dibilang? Bukan juga passion. Feel. Kalau saya feel lebih feel bikin kopinya itu bagaimana karena setiap tangan barista itu berbeda-beda. Walaupun kopi dijajar ini bahannya semua sama, tetap pasti ada perbedaan. Tetap berbeda. Itu dibilang walaupun bahan sama tapi beda rasa, beda orang karena beda tangan. Oke. Kenapa akhirnya lompat di Indis, Cek? Di Indis, pertama itu kalau di ruang karena saya rasa diriku kayaknya seharusnya pindah lagi, upgrade lagi. Ruang kopi cukup? Ya, ruang kopi saya rasa 3 tahun cukup untuk belajar. Jadi saya harus belajar sistem lainnya lagi di antara kayak manajemen coffee shopnya. Iya, karena saya lihat Atar bukan hanya pure jadi barista tapi manajemen bagaimana mengatur orang karena itu yang penting juga sebenarnya karena tidak menutup kemungkinan ke depan Atar ini mau bikin coffee shop sendiri, brand sendiri kan? Pasti ada cita-citanya seorang barista seperti itu. Punya coffee shop sendiri. Oke, di Indis ini sendiri bagaimana tingkat penerimaannya anak-anak di Kendari? Anak muda, orang tua? Kalau di Indis sendiri mereka awalnya pertama random. Yang nongkrong sini orang tua, orang anak muda. Belum segmented sekali. Makanya sampai sekarang pun masih belum bisa dapat ininya karena bagaimana Atar menghadapi persaingan coffee shop yang banyak di Kendari? Kalau saya pertama produk sama servis saja. Servisnya kita betul. Karena yang paling penting adalah bagaimana cara orang yang datang sama kita udah pulang ada kesan yang baik gitu. Iya, bukannya kayak ini barista baru kita pesan kopi sudah bengkok mukanya kan itu juga yang bikin jengkel. Nah, PR-nya coffee shop itu adalah lamanya minumannya datang. Atau menunya datang. Biasanya itu pengaruh SDM-nya. Belum siap. SDM ya. Kalau di Indis sendiri sudah bisa handle itu. Sendiri alhamdulillah sudah bisa. Awal-awal paling karena mereka kan barista semua di sini kan masih baru. Tapi sekarang alhamdulillah. Tapi saya lihat Atar juga merekrut cewek. Seberapa penting cewek? Cewek adalah penting sekali. Karena itu adalah salah satu penarik perhatian. Iya sih, sejujurnya banyak barista di Kendari ini yang masa bodoh dengan perempuan. Padahal sebenarnya mereka, saya jujur kalau disuruh interview lebih menarik interview barista yang perempuan lah, jujur. Oke, kalau di sini di Indis sendiri barista yang perempuan itu dikasih coaching klinik atau memang ada yang basicnya sudah di barista memang baru ditarik ke sini? Ada yang sudah basic, ada yang belum. Nah, jadi tapi waktu buka Indis kita memang terima orang yang mau belajar.
Itu saja. Ya berarti Ater ini kayak konsen juga di komunitas ya, komunitas barista untuk di Indis sendiri terutama bagaimana mereka supaya ndak kutu loncat lah, belajar dulu ilmu di sini, kemudian pergi sampai sini. Kemudian akhirnya Ater juga ini rangkap promosi-promosi juga di Indis kayak konten kreator. Itu salah satu trik tersendiri. Ya. Apakah seorang barista mesti punya kemampuan itu, Ater? Karena banyak sudah banyak di TikTok karena bukan cuma barista itu, bukan cuma bikin kopi. Iya, kan barista itu ada bagian dari entertain juga. Nah, dan dia harus merepresent apa yang dia punya. Selama ini kan kalau kita lihat Ater, kayaknya ke Indis deh, siapa ada Ater di sana. Kenapa mesti Ater? Kenapa mesti Ater? Katanya soalnya dia kontennya enak apa semuanya. Oh, saya bilang sepertinya barista sudah harus punya kemampuan itu menurutku. Karena bukan sekedar kopinya ini. Oke. Jadi harus ada kemampuan lain lagi. Minuman tersulit yang pernah Ater pelajari lama sekali. Cara kalibrasi espresso. Kalibrasi espresso. Ya, dari tingkat apanya Ater sampai mendapatkan kesulitan? Harus balance semua antara pahit, asam sama manis. Nah itu cari ketiga rasa itu. Bagaimana caranya bisa nge-balance semua itu? Kalau signature Ater apa minuman sekarang? Yang betul-betul kayak kuasa sekali pembuatannya mau dibawa kemanapun. Kalau saya punya signature sendiri yang saya buat. Apa? Namanya aborsi. Namanya aborsi. Apa ketika kita minum rasa-rasa mau buang atau? Karena aborsi itu saya ciptakan tuh minuman dari nanas muda. Makanya kenapa namanya aborsi, agak boros sedikit. Memang. Nah, sorry. Ini saya masih kurang paham soal kopi. Bagaimana bisa orang bisa menikmati kopi tetapi terlalu banyak campurannya? Misal, kopi ada. Biasanya kan kita kopi paling kopi biasa, Vietnam drip, cappuccino. Ini kopi dicampur dengan rasa stroberi lah, rasa macam-macam itu. Apakah tidak menghilangkan esensi kopi itu, Ter? Kalau menghilangkan dia sebenarnya tidak. Dia masuk di jenis kategori minuman soft drink atau hard drink. Oke. Jadi kayak ada istilahnya kayak mixologi. Karena ada kompetisinya. Mixologi. Jadi antara kopi dan alkohol. Bagaimana di mix sampai menemukan rasa yang paling aman. Yang balance antara kopi dengan itu, dan itu kayaknya punya tingkat kesulitan yang luar biasa. Itu sulit. Makanya di kompetisi itu tidak sembarang orang yang ikut mixologi itu kan, karena ribet sekali. Ini yang saya minum ini dia yang diracik langsung sama Ater, dan ini apa namanya? Yang ini namanya ujung pandan. Ujung pandan karena dia ini non coffee. Dan memang ada rasa-rasa pandannya. Oke, campurannya apa aja, Ter? Pandan sama sirup banana. Kalau yang Ater minum ini? Kalau ini green apple. Nah, green apple ini sebenarnya ada kopinya juga. Dia bisa dikasih, kalau minuman kayak apa? Sparkling gitu. Oke, sparkling. Nggak bisa dicampur kopi. Yang langsung nyes kalau masuk tenggorokan. Dia kurang mantap kalau gitu. Oke. Sejauh ini di Indis bagaimana hiburan-hiburan musik yang sering dibuat reguler? Ada. Bulan lalu juga kita sempat bikin live DJ. Oke. Nah, karena dari komentar dari orang yang datang di Indis, ada yang kayak tidak ada hiburannya, yang suka datang di luar, nongkrong di luar, katanya agak sepi di luar. Agak sepi. Oke. Ngomong-ngomong soal sepi, Ter. Ini kan kita menganut konsep bahwa coffee shop itu tempat nongkrong, tempat cerita. Kenapa harus diganggu dengan musik? Itu yang pertama. Karena kita lihat kayak Bandung, Jogja, rata-rata tidak mementingkan musik. Malah ada perpustakaan kalau perlu. Nah, akhirnya Ater bersama teman-teman di Indis coba keluar dari comfort zone-nya teman-teman di Kendari yang bawa coffee shop tidak perlu ada musik. Kalau mau cari musik ya pergi ke pub, pergi ke mana saja. Kenapa akhirnya Indis memutuskan, oh yaudah kita reguleran sesekali deh malam minggu? Kalau saya yang penting bikin event di Indis itu tidak terlalu sering setiap minggu. Jadi kayak per bulan ada minimal 2 kali ke satu kali biar orang tiap hari juga biar orang tidak bosan. Tidak bosan. Tetap ada hiburan. Jadi tetap konsepnya awalnya Indis sama dikasih masuk juga dari entertain supaya tidak bosan, supaya juga memancing teman-teman yang mau bikin acara kan. Di sini juga boleh bikin acara-acara kayak bazar itu kan? Bisa. Oke. Teman-teman Jajar Kendari bahwa di Indis itu ternyata dia open kok. Teman-teman yang mau berkarya, misalnya ada teman-teman yang mau showcase mini album musiknya. Kayak ini malam kita di Indis itu bersukaria, ada teman-teman Sally yang akan di sini. Semoga malam minggunya makin bikin pecah, Indis semakin keren lah. Ter, pesan-pesan untuk teman-teman di Kendari yang alergi kopi dong kayak saya. Oke. Kenapa orang tidak boleh takut sama kopi? Kalau dari Ater buat teman-teman yang katanya takut
takut minum kopi, nggak usah takut minum kopi. Asam lambung. Selama takarannya itu pas untuk kamu. Jadi nggak usah minum kopi secukupnya, jangan berlebihan karena tidak baik juga buat kesehatan. Iya, kata orang kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula, tanpa apa, pure kopi saja. Pure kopi saja. Itu justru itu bisa mengobati lambung, betul. Jadi yang saset itu agak perlu dikhawatirkan. Yang bahaya itu kalau sudah dicampur sirup, nah itu. Itu pesan-pesan dari Atan untuk teman-teman pencinta kopi. Intinya jangan takut sepanjang teman-teman safety dalam hal takaran kopi. Intinya pilih menu yang cocok untuk lambung. Betul. Terima kasih untuk Atan, barista ya. Oke. Keren sekali. Thank you Kak Inal. Ini eksis dan terima kasih sudah terima teman-teman dari Jill, bikin acara di Bersukaria di Indis Coffee. Sampai Thank bertemu you. di cerita-cerita selanjutnya.